Jumpa kembali bersama saya dalam video yang memberikan refleksi dan inspirasi bagi kita sekalian. Pada kali ini, video ini saya beri topik Adventus dan PPKM level 3. Perayaan Adventus pertama diselingi informasi terkait pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 23 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. Itu berarti perayaan Natal akan berlangsung dalam penerapan protokol kesehatan level 3. Artinya, ada pembatasan warga gereja yang akan beribadah saat malam Natal, saat perayaan Natal, saat tutup tahun, dan bahkan saat tahun baru. Warga jemaat akan dibatasi 50% sesuai kapasitas, atau 50 warga gereja minimal yang akan beribadah pada momentum perayaan Natal tahun ini. Saling mengunjungi sebagai tradisi Natal pun pasti akan berlangsung dalam penataan PPKM level 3. Pemberlakuan ini terkait dua hal. Pertama, mengantisipasi lonjakan baru COVID-19 pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang kedua adalah mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19. Seperti biasa, setiap kebijakan akan selalu ada argumentasi. Ada yang setuju, ada yang mempertanyakan urgensi pemberlakuan tersebut. Dan setiap argumentasi selalu didasarkan pada asumsi dan juga ada data dan juga fakta. Di dalam kelas saya, ada seorang mahasiswa yang bertanya, bagaimana dengan daerah-daerah yang zero kasus? Apakah harus mengikuti PPKM level 3? Atas beragam respon tersebut, saya menyampaikan 3 refleksi sebagai bagian dari pemaknaan minggu-minggu Advent dalam konteks pandemi COVID-19 tahun 2021 ini. Yang pertama, Adventus sejatinya bukan sekedar persiapan menyongsong Natal, tetapi lebih kepada kedatangan dalam kemuliaan. Adventus in majestate. Artinya, Adventus bukan sekedar mengikuti kalender tahun gerejawi tanpa makna persiapan diri. Advent bukan pula sekedar menyalakan 4 lilin secara berturut-turut selama 4 minggu. Perayaan Advent lebih dari itu. Advent adalah refleksi atas seruan Yesaya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Persiapan jalan ini sangat erat kaitannya dengan Adventus in majestate. Kedatangan dalam kemuliaan. Disinilah kemudian informasi terkait PPKM level 3 saat perayaan Natal nanti menjadi penting agar momentum Advent dimaknai sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut Natal dalam majestate, bukan pada euforia pesta pora. Kedua, dalam Advent kedua, bahan khotbah gereja-gereja Protestan didominasi oleh tampilnya Yohanes dalam menyerukan pertobatan. Ketika Yohanes tampil, ia justru menyampaikan bahwa kehadirannya tidak menggantikan Sang Mesias yang akan datang. Bahkan, Yohanes dengan rendah hati mengatakan bahwa dia yang akan datang lebih tinggi dari dirinya. Bahkan untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya, Yohanes tidak layak. Injil Lukas pasal 3 ayat 16. Berita tentang pembawa kelepasan atau berita tentang keselamatan itu disampaikan lebih awal oleh Yohanes. Adventus dalam pemaknaan ini berarti perayaan yang mesti diisi dengan informasi yang mengarahkan umat manusia pada keselamatan, mengantisipasi melonjaknya COVID-19 dan munculnya varian baru COVID mesti menjadi berita yang menggembirakan dalam rangka menyambut hadirnya Sang Penyelamat dunia. Ketiga, perayaan Natal sejatinya adalah perayaan solidaritas dan bela rasa Allah yang paripurna. Ia hadir dalam kepepaan dengan mengambil tempat yang sangat rendah, yakni kandang hewan sebagai tempat lahir. Makna ini dalam perayaan-perayaan Natal kita setiap tahun semakin mengalami pendangkalan. Minggu-minggu Advent adalah masa di mana himbauan, ajakan, dan seruan untuk kembali kepada makna solidaritas Allah yang paripurna itu. Dan sekali lagi, pemberlakuan PPKM level 3 tahun ini akan menolong kita untuk merefleksikan solidaritas Allah dengan manusia, secara khusus dengan keluarga-keluarga yang terpapar COVID-19. Dan mereka akan sangat-sangat merasakan makna dari
suasana yang tidak euforia. Dalam kesadaran kerapuhan, keputusasaan, ketakutan, kegelisahan akan terobati melalui pembatasan perayaan yang mengabaikan sisi empati. Selamat mempersiapkan diri memasuki perayaan Natal Kristus. Selamat menahan diri untuk berbagai hal yang bersifat euforia. Selamat merayakan solidaritas Allah. Selamat memaknai keugaharian Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama saya Henrikus. Sampai jumpa.